Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 4 kelas 10B ingin memperkenalkan Udeng Nganjuk Alam Berbakat buatan Ibu Miani. Sebelum lanjut, yuk kenalan sama anggota kelompok kami. Udeng Nganjuk adalah penutup kepala tradisional khas dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Udeng ini umumnya dikenakan oleh pria saat acara adat, upacara keagamaan, atau kegiatan budaya. Ciri khas Udeng Nganjuk terletak pada motif batiknya yang sederhana namun bermakna, serta bentuk ikatannya yang rapi dan simetris di bagian depan. Selain sebagai simbol identitas daerah, udeng juga mencerminkan nilai-nilai kerapian, keteguhan, dan penghormatan terhadap tradisi. Perkenalkan, nama saya Umi Hani. Kalau usia saya 44 tahun. Kalau untuk latar belakang usaha saya bergerak di bidang handicraft atau kerajinan. Di sini saya memulai usaha dari tahun 2016 untuk kegiatan sendiri. Kalau untuk latar belakang usaha itu memang dari awal hobi berawal dari hobi. Ternyata hobi itu bisa mendatangkan uang karena bisa kita komersilkan atau bisa kita jual dan bernilai jaya tinggi. Apakah usaha ini dikelola ibu sendiri atau kelompok? Kalau untuk usaha ini Hani Production atau Rumah Prapausar ini saya kelompok, saya usahanya maksudnya bukan kelompok, ini adalah usaha sendiri atau usaha mandiri perorangan gitu. Asal usul Udeng Nganjuk itu gimana kok bisa tercipta itu? Kalau untuk asal usul Udeng Nganjuk itu sendiri itu yang menciptakan dari masyarakat. Dan saya atau kami itu belajar dari Udeng Nganjuk itu dari Mbah Bakat. Jadi terciptanya Udeng Nganjuk itu pertama yang membuat itu adalah Mbah Bakat dan kita belajar di situ. Selanjutnya Ibu, Iya. sejak kapan Ibu mulai memproduksi udeng dan apa yang mendorong untuk memulai usaha ini? Kalau untuk pembuatan udeng ya sejak kapan? Kalau pembuatan udeng itu sebelum corona langsung mulai itu sudah kita Udeng Nganjuk itu. Yang memulai dari yang menciptakan Mbah Bakat itu saya belajar sebelum corona, sebelum 19 ya, 2019. Kalau untuk yang mendorong saya untuk berkeinginan membuat Udeng Nganjuk ini, yang mendorong untuk keinginan saya membuat Udeng Nganjuk ini saya apa? Karena saya ingin Nganjuk ini punya sesuatu ciri khas udeng seperti yang lain dan saya ingin melestarikan itu. Saya ingin daerah lain itu tahu Nganjuk ini juga punya udeng. Berapa kisaran harga udeng yang Bapak atau Ibu produksi dan apa saja yang mempengaruhi harga tersebut? Oh seperti itu. Kalau udeng Nganjuk itu bervariasi memang harganya. Kalau modelnya sama, cuman kalau harganya bervariasi. Kenapa kok harganya bervariasi? Karena ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50 mungkin seperti itu. Itu yang membedakan bahannya, di harga bahan kainnya. Karena kalau kita itu bikin mungkin dengan bahan yang batik tulis, karena batik tulis itu sendiri kan juga sudah mahal, jatuhnya di pembuatan itu juga agak mahal. Kalau kita bikinnya mungkin diproduksi pabrik, kain-kain yang ini juga agak murah, printing seperti itu. Jadi yang membedakan itu ya di bahannya kainnya. Kalau bahannya murah ya udengnya murah, kalau bahannya mahal berarti udengnya juga mahal, itu tergantung dari bahan kainnya. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha produksi udeng? Kalau untuk tantangan terbesar di pembuatan udeng kayaknya nggak ada ya, apa tantangannya kalau males itu mungkin ya. Kalau kita itu males, tantangannya terbesar yaitu karena di setiap usaha atau pembuatan kerajinan itu sebenarnya itu kalau untuk tantangan itu pasti di diri kita sendiri.
Kalau kita itu semakin termotivasi mungkin semakin semangat untuk kita itu ingin berkreasi, berkreatif untuk mengembangkan sesuatu, apapun itu kerajinan tangan itu pasti gak ada. Apapun itu yang dimaksud rintangan besar atau kecil itu sama sekali gak akan berpengaruh. Karena apa? Karena sudah ada niat dari kita. Karena kita ingin berkeinginan untuk melestarikan tas nganjuk, karena kita berkeinginan untuk bisa seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu gimana sih caranya Ibu mengelola sisa barang atau limbah dari proses produksi udeng ini? Oh, itu pertanyaan juga bagus ya yang terakhir. Dan kok misalkan ada sisa-sisakannya dibuat apa? Dibuang juga percuma, maksudnya bukan percuma, dibuang juga eman-eman gitu ya. Nanti dibuat apa lembar? Kalau limbah percakapan itu tidak ada yang membuang. Semua itu kalau di tangan orang yang kreatif pasti akan berdaya jual. Misalkan limbah udeng bisa kita buat untuk dompet kain, bisa kita buat untuk tempat tisu, mungkin kita sambung-sambung pertanyaan seperti itu. Jadi tidak ada bahan yang terbuang, semuanya bisa dibeli. Lipatannya ini ada 3 lipatan. Lipat pertama, lipat kedua, lipat ketiga. Jadi udeng nganjuk itu ada 3 lipatan, 1, 2, 3. Setelah itu kita siapkan untuk utama lingkarnya seperti ini. Ini ada namanya ini seponati. Seponati kita jahit dengan kain. Caranya ini bisa kain katun, bisa kain bas. Ini warna hitam ini sudah ada jahitannya seperti ini ya. Ini udah jahitan di dalam meja seponati. Setelah itu tinggal kita merekatkan dengan lemnya. Nah, tapi sambil nunggu lem panas, siapkan tangannya. Kalau udeng nganjuk itu karena kita itu udengnya udeng instan, jadi lingkar kepalanya itu menyesuaikan biasanya ukurannya berapa. Atau biasanya kadang kalau bapak-bapak itu biasanya udengnya itu biasanya pakai kopiah ukuran berapa, seperti itu bisa juga. Ini penengahnya ini segitiga yang sudah kita jahit tadi, kita taruh di depan seperti ini. Kita rekatkan lagi dengan lem. Ini ya. Lanjut kita ambil untuk lingkarnya. Lanjut kita bikin lagi silang seperti ini. Kita buat lingkar kanan kiri atas bawah. Kita tutup dengan kain yang sudah kita lapisi dengan kertas karton. Kertasnya kertas karton ya ini tadi. Ini untuk yang lipatan 3 tadi kita taruh di atasnya sini. Seperti ini. Sampai lingkaran pucuk untuk penyusunnya. Ini sudah hampir jadi ya, iya kan? Nah, ini ada lipatannya 3 ya. Ini kalau yang pertama kan dasar, ini bukan lipatan. Yang satu, ini lipatannya tadi kan yang kain pelipat kan 3, 1, 2, 3. Untuk lipatan yang bawah ini filosofinya cinta nganjuk. Untuk yang tengah ini cinta tanah air dan bangsa. Kalau yang paling atas cinta sama Sang Maha Kuasa. Seperti itu. Nanti di sini juga terpasang Jaya Stamba. Kalau harapan ibu sendiri itu
udeng Nganjuk ini tidak terputus dengan generasi yang sekarang. Berkeinginan berkelanjutan, udeng Nganjuk ini tetap lestari sampai kapanpun. Jadi ada generasi yang berkeinginan untuk belajar atau berkeinginan untuk membuat keterampilan dan kerajinan yang lain. Tidak hanya udeng saja. Di Nganjuk itu banyak potensi yang perlu dikembangkan juga selain udeng.